Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang pada satu masa pada umatku, kata Rasulullah, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Pada waktu itu umat Rasulullah pada meninggalkan ulama dan ahli ibadah. Faya batal yahumullah bisalati baliyatin, maka Allah akan menurunkan 3 macam bala, 3 macam bilai, 3 macam kesulitan. Apa? Ulaha, yang pertama, kata Rasulullah, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari semua kasab, dari semua usahanya. Itu keberkahannya diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang kedua adalah yusallitullahu sultanan waliman. Allah akan membiarkan mereka dipimpin oleh sultan, pemimpin yang walim. Itu. Yang ketiga, lebih bahaya lagi, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, akan masuk ke akhirat, meninggal dunia atau meninggalkan dunia dalam keadaan tanpa iman. Ini ya akan datang pada waktu, pada umatnya Rasulullah akan datang satu waktu. Waktu itu umat Rasulullah pada meninggalkan alim ulama, meninggalkan ahli ibadah, meninggalkan ahli ilmu. Maka Allah akan mencabut, Allah akan menurunkan bala, Allah akan mencabut keberkahan setiap kasarnya. Setiap usahanya itu dicabut keberkahannya, dan akan dibiarkan umat itu dipimpin oleh orang yang walim dan akan meninggal dunia tanpa iman. Ya, itu. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Allah merintahkan pada orang-orang beriman, pada umatnya Rasulullah, disuruh bertakwa kepada Allah. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap pribadi, setiap individu, setiap diri, jiwa, ya, disuruh perhatikan wal tanzur ma qaddamat lighad, apa yang telah dilakukan, apa yang telah terjadi, itu disuruh perhatikan, disuruh menilai, disuruh mengevaluasi. Apa sih sebenarnya yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan itu, positif, negatif, baik, buruk. Itu. Lihat sebagai evaluasi untuk masa yang akan datang. Kenapa kita gagal? Itu kita evaluasi. Kegagalannya adalah ini. Maka bagaimana ke depannya itu? Supaya jangan sampai gagal. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian Allah dalam ayat ini mengulang lagi, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui bima ta'mal, apa yang
engkau kerjakan. Al-Hasyr, ya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah ini, ya, telah diingatkan oleh Rasul untuk tidak menjauhi ulama, untuk tidak menjauhi ahli ibadah. Kita disuruh mendekati mereka, disuruh banyak belajar, disuruh banyak bertanya, disuruh banyak menimba ilmu, disuruh minta fatwa, minta penjelasan-penjelasan tentang masalah keagamaan, minta doa, minta keberkahan daripada para ahli ulama dan ahli ibadah. Itu. Nah, kalau kita menjauhi dari mereka, kita meninggalkan mereka, Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Faya bataliyahumullahu bisalati baliyatin," maka Allah akan menurunkan 3 bala. 3 bala akan diturunkan tuh. Kalau umat Rasulullah ini meninggalkan ulama. Apa? Yang pertama adalah apa? Allah akan mencabut keberkahannya. Maka Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap individu, setiap pribadi untuk memperhatikan apa yang telah dikerjakan sebagai persiapan lighad, evaluasi untuk masa akan datang. Itu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut adalah kita harus mendatangi ulama. Kita harus mendatangi ahli ibadah untuk meminta nasihat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan itu Allah tahu. Apa yang akan kita lakukan itu tahu. Itu baik dan buruknya itu Allah tahu. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan Allah mengingatkan, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Melupakan Allah. Ya. Melupakan apa yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Allah telah memberikan kemerdekaan. Allah telah memberikan kenikmatan. Allah telah memberikan kesehatan. Allah telah memberikan keamanan. Allah telah memberikan keamanan dan kenyamanan hidup dalam dunia ini. Wala takunu kalladzina nasullaha, janganlah kita lupa pada apa yang telah diberi oleh Allah pada kita. Kalau kita lupa, fa ansahum anfusahum, maka mereka akan lupa. Ya kan? Orang-orang yang melupakan Allah itu, mereka akan lupa pula pada dirinya. Apa yang akan dilakukan itu nggak tahu, mereka nggak sadar. Perbuatan buruk itu mereka lakukan karena mereka tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena mereka melupakan Allah, melupakan nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Maka fa'ansahum anfusahum, Allah membiarkan mereka lupa pada dirinya. Ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Nah, kita kembali dalam kehidupan kita nih. Kehidupan kita sehari-hari nih. Kita ini masyarakat Cilegon, khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya, dijajah Belanda katanya 350 tahun. Dijajah Jepang kurang lebih sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun. Begitu Jepang itu. Tahun 45 kita merdeka. Bebas. Tahun 45 seluruh kerajaan-kerajaan kesultanan semua menyatakan bersatu dengan Indonesia. Bertekad menjadi satu. Bahkan tanggal 28 tahun 1928 pernyataan para pemuda, perwakilan pemuda dari seluruh Nusantara ini, dari seluruh pulau-pulau, dari seluruh sultan-sultan yang ada di Nusantara ini, semua menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia, ya kan? Itu bertanah air satu, tanah air Indonesia. Mereka menyatakan sumpah untuk menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, menjadi satu kesatuan.
Maka disebut negara republik itu karena persatuan itu. Sebelum merdeka sudah menyatakan persatuan seluruh, dan itu dipelopori oleh umat Islam, oleh orang-orang yang beragama Islam, oleh para alim ulama, oleh para santri. Itu dipelopori oleh mereka. Pernyataan itu dipelopori oleh mereka, menyadari bahwa ini perintah Allah, perintah Rasulnya. Maka membuat satu persatuan, membuat satu pernyataan kebersamaan untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan satu negara. Itu Sumpah Pemuda itu. Nah, dalam perjalanan hidup bangsa kita ini mengalami berbagai macam permasalahan. Tahun 45 kita merdeka, tahun 48 itu terjadi agresi Belanda kedua, bahkan terjadi kondisi politik Indonesia ini terganggu, kemerdekaan terganggu kembali. Tahun 1965 itu terjadi huru hara juga, ketidakpuasan dari beberapa orang, beberapa tokoh yang merasa tidak diajak kebersamaan oleh pihak pemerintah, maka mereka melakukan penekanan atau melakukan ketidakterimaan pada negara itu. Nah, ini kalau kita kaji, ada apa sebetulnya itu? Karena mereka itu lupa apa? Lupa takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dalam artian menjalankan kesepakatan sebagai bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa bersatu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara. Diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar itu adalah untuk apa? Menjamin kemerdekaan, ya kan? Menjamin kenyamanan, melindungi rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan mensejahterakan masyarakat atau rakyat. Itu dilupakan. Kalau dilupakan, maka terjadi huru hara. Apakah sekarang yang terjadi sekarang gonjang ganjing ini juga dampak daripada itu? Bisa jadi demikian, karena Rasul tadi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, pada meninggalkan ulama, meninggalkan ahli ibadah, sehingga Allah menurunkan 3 bala tadi itu. Kemerdekaannya dicabut, kenyamanan berbangsanya itu. Kenapa? Di dalam sila yang kelima dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Harusnya kita ini orang Cilegon, di sini ada pabrik yang bekerja itu orang Cilegon, ya kan? Harusnya begitu. Harusnya kita ini punya laut, maka nelayan dikasih kebebasan untuk mencari, menangkap ikan di laut. Ini dibuat dipersulit, dianggap mengganggu. Ini melanggar sila kelima, bahkan melanggar sila pertama dan kedua. Ketuhanan yang maha esa. Perintah Tuhan, perintah Allah adalah untuk saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu dilanggar. Dan juga melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tenggang rasa, saling membantu, memberikan perlindungan, berikan binaan, bimbingan, tidak dilaksanakan. Apalagi keadilan sosial itu tidak dilaksanakan juga. Tidak diperhatikan bahwa yang dimaksud sosial itu adalah lingkungan terdekat. Kalau lingkungan terdekat tidak diperhatikan, faya bataliyahumullahu bisalati baliyatin, Allah akan menurunkan 3 macam bala. Yang pertama adalah dicabut kemerdekaannya, dicabut kenyamanannya, dicabut keberkahannya, kasabnya itu dicabut. Hasil kasab itu hasil usaha perjuangan itu. Memperjuangkan kemerdekaan itu gampang, ya kan? Taruhannya bukan hanya tenaga, nyawa, jiwa, dan raga.
Setelah merdeka, kita tidak mematuhi perundang-undangan dan dasar negara. Ya kan? Tidak lakukan itu. Tidak melindungi, tidak membantu sesama rakyat Indonesia. Maka karena kita tidak belajar mempelajari, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh konstitusi negara, maka Allah mencabut. Karena bikin konstitusi, bikin undang-undang, bikin dasar negara itu bukan bikinan orang biasa itu. Bikinan orang-orang alim, orang-orang pintar, para ulama, para kiai, para tokoh, para pemikir, orang-orang yang terus ikhlas. Bikin membuat menyusun kalimat, redaksi dan sebagainya tentang Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, menyusun undang-undang dasar pembukaannya sampai pasal-pasalnya, ayat-ayatnya, itu orang-orang alim, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana. Nah kemudian dalam pelaksanaan setelah merdeka itu tidak dilaksanakan dengan baik, itu sama saja meninggalkan ulama, meninggalkan ahli ibadah. Maka kata Rasul, supaya bataliyahumullah misalnya yakin Allah akan menurunkan 3 macam bala. Yang pertama, hasil kasarnya, perjuangannya, kemerdekaannya akan dicabut. Ketidaknyamanan, terjadi rongrongan. Itu dampaknya itu. Yang kedua, bisa ditulong disuruh orang dolman, dibiarkan dipimpin oleh orang yang boleh tidak mengerti tentang tujuan bernegara, tujuan kemerdekaan, nggak ngerti itu, tidak memahami apa itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima apa itu undang-undang dasar, apa itu isi pembukaan, apa itu pasal 1, pasal 2, ayat 1, ayat 2, pasal 30, 31, 33, 34 dan seterusnya. Itu tidak dipahami, tidak dilaksanakan, itu artinya meninggalkan ulama, meninggalkan ahli ilmu, meninggalkan para ahli ibadah yang telah membuat satu perundang-undangan dan tatanan bernegara, dianggap itu tidak ada oleh mereka ini. Ini dampaknya kenyamanan hidup kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat itu tidak nyaman. Sulit untuk mendapat pekerjaan, itu sulit. Untuk mendapatkan kenyamanan itu sulit. Kita selalu merasa jangan-jangan khawatir, rasa takut terus ada itu. Jangan-jangan kita dianggap sebagai orang yang tidak menghargai, tidak menghormati pimpinan. Itu perasaan itu akan ada pada kita. Rasa takut itu ada. Itu. Makanya satu dasarnya, ittaqullaha, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah meniru orang yang lupa pada Allah, lupa pada nikmat Allah, karena Allah akan mencabut. Kita akan tetaplah sebagai orang-orang yang lupa. Kalau sudah lupa, kita akan berbuat tidak sadar. Baik dan buruknya kita tidak bisa menilai. Disangkanya itu baik padahal buruk, disangkanya buruk padahal itu baik. Ini dampak daripada meninggalkan ulama, meninggalkan ahli ibadah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.